hidupnya berdasarkan standar TikTok. Aduh, aku bukan apa yang ngomong. Aku bukan apa yang ngomong. Tapi benar nggak sih itu? Iya, Ada yang begitu. Betul. Ada. Terutama mereka itu lebih ke jaga image. Atau mungkin itu akun second. Oh, wow, ada akun second. Ada. Ya, akun second buat apa tuh? Ya. Saya akun second. Kalau saya second ya, akun second. Berarti akun kedua gitu. Iya, akun kedua. Jadi kamu ngomong-ngomong punya akun kedua? Punya? Rahasia. Tapi punya akun kedua? Rahasia. Punya dia tidak? Dia punya tuh, cuma nggak bisa ngomong. Tapi kamu punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita kedatangan dua anak spesial yang merupakan anak muda PPU generasi Z atau Gen Z. Ya coba untuk kita ajak berdialog langsung, bicarain tentang aktivitas mereka, kreativitas mereka, dan hari ini dia juga hadir sebagai salah satu tokoh pejabat di sekolah ceritanya. Tokoh pejabat ya. Apapun itu, yang jelas ya ketika kau menjabati sesuatu pasti kau bagian dari tokoh itu. Nah, ya, dengan miniatur lebih kecil. Nggak usah panjang kali lebar. Hari ini kita langsung kita kenalin langsung aja. Yang pertama mungkin dari masa ketua OSIS-nya dulu ya, sebelahnya dulu gitu. Oke. Perkenalkan dulu. Jadi saya Rizky Maulana. Saya dari SMA Negeri 8 Penajam Pasir Utara. Untuk jabatan saya sendiri di posisi itu adalah sebagai koordinator humas. Koordinator humas. Ya. Oke, sebelahnya lagi. Oke, kalau saya Muhammad Faris Rifai, saya berasal dari SMA Negeri 8, saya menjabat sebagai ketua OSIS. Oh, ini yang saya bilang tadi bahwa dua orang ini adalah pejabat ya, pejabat. Coba nggak sih? Iya kan? Punya wewenang dong. Ya punya wewenang ya, artinya punya wewenang. Bukan punya wewenang sih. Ya organisasi itu kan apa ya? Organisasi itu kan ke aktivitas sosial yang nggak digaji ya. Iya. Ya ada juga sih yang ngurusin organisasi tapi cari makan. Tapi anak-anak ini enggak. Kita ikhlas ya, Ikhlas dan berproses. Ya hitung-hitung kalau bahasa kita itu sekarang kerja ikhlas ya. Iya. Kerja ikhlas. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Tapi ini aku tuh jujur aja deh ya. Aku tuh pengen anak-anak sekolah itu sebetulnya yang hari ini punya aktivitas kegiatan organisasi. Ini kan bagian dari kecerdasan ya. Iya. Bagian dari kecerdasan. Karena tidak semua juga ya punya keinginan untuk ngurusin orang ya. OSIS itu ngurusin orang gak sih? Iya betul. Ribet ya? Ribet. Ribet ya. Udah dia disalahin terus kalau ada urusan di sekolah kita juga yang terus Iya, OSIS. Aduh. Padahal dikira gampang kali ketika yang lain lagi libur, kita Kerja. Bahkan saya sampai pernah loh begadang itu di sekolah sampai jam 1 sampai jam 1 malam. Ngapain? Dekor. Oh, dekor. Untuk food semapan. Wah, luar biasa nih. Ketua OSIS aja langsung turun ke lapangan nih. Biasanya kan pakai pejabat itu kan pakai petunjuk ya. Kalau ini enggak, beda bos. Karena kan kalau misalnya kita ngeliat yang kerja itu, lain kerja, kita nggak kerja tuh kayak ngerasa gimana ya? Artinya SMA 8 ya? Iya, SMA 8 tidak salah memilih ketua OSIS. Kenapa saya bilang tidak salah? Ya dia jadi turun langsung ke lapangan. Semoga tidak hanya di depan kamera ya. Ya, oke. Saya coba kita bahas tadi bahwa memang organisasi itu bukan cuma sekedar sebuah aktivitas sosial, tapi juga pembentukan karakter. Nah, itu bagian dari kecerdasan. Saya belum ada lihat ya bahwa anak-anak OSIS yang ikut OSIS harusnya dapat kalau dulu kan masih ada istilah naik kelas dan tidak naik kelas ya. Atau kalau sekarang ada masih nggak sih? Kalau misalnya naik kelas itu masih ada, tapi jumlahnya itu nggak sebanyak tahun lalu. Enggak. Dulu lah. Enggak kayak dulu ya. Nah, harusnya ada anak yang karena orang cerdas yang cerdas itu kan bukan hanya cerdas di matematika, bukan hanya cerdas di
salah satu bidang pada bidang akademik maksud saya ada kecerdasan-kecerdasan lain. Salah satunya adalah aktivitas organisasi. Karena nggak semua Iya, nggak semua. mau ngurusin. Karena itu menurut saya itu bagian dari kecerdasan. Bahkan pernah dengar nggak sih kalau sudah lulus malah yang bebel-bebel yang biasa di sekolah terkesan kurang malah dia yang jadi tentara lah, jadi polisi lah. Sering pernah dengar gitu ya? Banyak kok, banyak. Banyak yang begitu ya. Banyak. Dari semua kan juga banyak yang Nah, karena jauh lebih penting bagaimana aktivitas sosial, dia pahamkan kondisi sosial, beradaptasi dengan sosial. Bukan saya bilang tidak penting akademik, sama hal pentingnya, namun harus ada keadilan menurut saya, harus adil. Anak-anak yang punya aktivitas seperti yang ada di depan kita ini ngurusin organisasi harusnya juga punya pertimbangan khusus. Ya, mungkin di sekolah-sekolah lain juga sudah melakukan itu, tapi kita berharap ini bisa dirasakan secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, pada umumnya di Kalimantan Timur, dan secara keseluruhan itu di Indonesia. Nah, ini apa yang kamu rasakan selama berproses? Kalau ikut organisasi atau ikut OSIS udah berapa lama? Dari kelas berapa? jujur. Ya. Ini dari kelas 11. Dari kelas 11? Sebelumnya nggak pernah ikut OSIS. Nggak pernah ikut, waktu SMP nggak ikut itu? SMP itu kan di pondok. Oh, anak pondok. Iya. Halo Uhti. Di pondok kan nggak ada organisasi. Anu Uhti ya. Ahi. Bagian iha. Pondok mana? Di Tulus Silkar situ. Oh, di daerah Silkar. Iya, yang masuk ke dalam. Lu mondok terus kemudian memutuskan untuk sekolah di orang tua di sini ya? Ya, orang tua di sini. Biar nggak keringatan, dulu kita makan Iya, kerepes oke, dulu ya. Kita makan kerepes dulu. Ini disiapkan dari Dia studionya siapin ya. dari Sampul Site nih. Satu boleh lagi. Ini spesial buat kalian sebenarnya. Spesial. Ini kerepes yang ada di dekat sekolah IT ya. Iya, depannya. Ada di depan IT. Saya selalu bilang kalau makan nggak boleh ngomong, nanti lihat anakku aku lagi ngomong sambil makan. Ngelanjutin soal tadi, masalah organisasi. Nah, kalau buat saya itu, saya baru join OSIS sekiranya itu pada saat kelas 11. Tapi kalau soal tertariknya sama keterlibatannya itu, saya sudah terlibat sejak lama, bahkan dari SMP, MTS lah kurang lebih. Wah, basicnya agama semua nih anak dari MTS ya? Iya, MTS-nya itu juga kadang-kadang siswanya itu lebih agak sulit, lebih berbeda gitu kan dari SMP biasanya. Maksudnya tuh MTS itu kan lebih berfokus kepada keagamaan kan. Jadi beberapa hukum itu lebih berbeda. Jadi untuk masalah OSIS-nya itu sedikit lebih berbeda daripada SMP pada umumnya. Nah, saya mulai berkarir sebagai OSIS tuh di situ, sebagai bendahara. Oh, sempat jadi bendahara. Hitungin duit katanya. Iya, tapi saya jujur loh, saya orangnya jujur, aman aja. Tapi pegang duit nggak sih bendaharanya? Pegang duit. Oh, pegang duit ya. Karena ada juga organisasi gitu. Bendahara tapi nggak pegang duit. Iya, betul. Itu siapa itu? Iya. Oke. Maksudnya tuh ada pegang duit, tapi alirannya itu nggak tahu kemana. Wah, suka nih, mantep nih. Oke, organisasi. Dan hari ini isu besarnya adalah kita bicara tentang generasi Gen Z. Kalian Gen Z ya? Ya, kita Gen Z. Kalian adalah anak-anak muda yang hari ini yang katanya ini image-nya dulu ya. Saya disclaimer karena ada image yang kurang baik tentang Gen Z. Pemalas lah. Sukanya scroll TikTok lah. Padahal kan itu oknum aja, cuman oknumnya banyak. Oknumnya banyak. Gara-gara oknum semua kena ya. Ya, oknumnya banyak, oknum. Tapi hari ini adalah anak-anak yang insya Allah berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena ya yang lain sudah pada pulang, dia masih mau kita ajak diskusi dan mau ngobrol di Sampul Site. Nah, dan saya mau tanya hal yang paling penting. Ya, dengan image tentang Gen Z yang katanya suka scroll doang, suka suka scroll handphone sampai tengah malam, malas dalam tanda kutip, tapi
mau dapat banyak gitu. Iya. Ya, bagaimana kamu memandang itu? Bagaimana pandangan kamu bahwa ada image yang kurang baik tentang itu? Ya, kalau masalah itu saya setuju. Sebagian besar memang para generasi Gen Z itu suka yang namanya scroll TikTok, aktif di media sosial dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwasanya Gen Z ini merupakan generasi peralihan. Kalau di Indonesia ya, saya sebagai anak kelahiran tahun 2007 sempat ngalamin yang namanya mainan di luar. Nah, mungkin kalau Gen Alpha ya, dari disclaimer dulu, Gen Alpha mungkin sejak kecil sudah fokus di rumah dengan main HP. Mungkin umur 2-3 tahun itu sudah main HP. Tapi kita sebagai Gen Z itu sempat namanya yang ngalami main di luar. Main dengan apa segala macam. Nah, kemudian pada saat peralihan misalnya SD ke SMP ke atas, itu kita sudah mulai aktif tuh, kenal yang namanya media sosial dan lain sebagainya. Nah, dengan saat itu, dengan kemunculan beberapa teknologi, kita mulai beradaptasi dong dengan apa kemunculan dan lain sebagainya mengenai teknologi tersebut. Kemudian pada saat kita sudah mulai lulus SMP dan masuk ke SMA, muncul lagi satu teknologi barunya namanya AI. Nah, kita sebagai Gen Z, generasi yang baru muncul saat ini dengan sekaligus generasi peralihan, kita tuh menjadi salah satu generasi yang paling adaptif. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita mengalami setidaknya 3 zaman sekaligus. Zaman sebelum kita punya pegang HP, zaman kita pertama kali mengenal HP, dan zaman ketika teknologi semakin canggih dengan kemunculan AI dan lain sebagainya. Itu kita bisa dibilang generasi paling adaptif. Lalu juga kita ini generasi yang paling melek soal media sosial, gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya seperti itu, mereka suka scroll media sosial, TikTok dan lain sebagainya. Jadi Ada kemungkinan besar juga ini bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Sebelum kita lanjut, kita ikutin dulu ajannya. Kenapa lagi ajan? jeda dulu sebentar. Jeda sebentar ya. Berarti masuk tadi suara. Bagus deh. Saya kalau sudah ngomong masalah media sosial lain sebagainya itu masuk saya. Good job. Iya. Nggak salah memang saya jadi humas. Ya iyalah. Pinter ngomong dia. Ya, pintar ngomong tapi nggak ada duit masuk ke mencari anggaran Dek, susah kali. sabar. Apalagi Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya kasih tahu kalian. itu punya Oh iya ya? Oh ya punyamu. Masa? Punya aku yang ini. Enggak apa-apa. Iklan dulu kita guys. Ini jadi kita kedatangan crepes yang dijual dari SD 4. Rasanya tuh Jones. oh iya, salah dulu. Gigitan pertama buat kalian. Oh ya, sekedar cerita masa lalu ya. Saya pertama kali ketemu sama anak ini tuh pada saat kelas 2 SMP. Oh, sama Sarul. Iya, sama Sarul, kelas 2 SMP, dan saat itu tuh apa ya? Sebagai salah satu anak yang paling Baik kacau. Menyebalkan. Bukan. Dia salah satu anak paling cepat bergaul. Karena apa ya? Saya ngeliat dia keliling sana keliling sini, itu ada aja temannya. Nggak ada aja namanya. Banyak banget. Dan juga beberapa saat setelah saya mulai kenal deket sama orang ini, oh ternyata orangnya baik, tapi agak-agak Agak belok gitu ya. Agak belok kah? enggak belok. Oh, enggak belok. Iya, Enggak belok. Maksudnya belok anu. Lebih Lebih banyak aktivitas sosial daripada ngurusin akademik. Ya, aktivitas sosialnya tuh banyak banget. Tapi salah satu hal yang paling saya kaget saat kita itu ikut KSN. KSN itu nama lain dari OSN. OSN itu Olimpiade SD itu kan pokoknya segala macamnya. Nah, itu kita jawab asal-asalan semua. Ini anak lolos. Lolos ikut lomba, dapat juara harapan 1. Asal-asalan dia jawab. Dan saya pun bingung ini, lama ini anak ada bakat terpendam kayaknya. Ini kalau bergaul terus sama aku kayaknya bakal aku yang jadi kaget. Dan pada saat kita mulai ulangan mendekati lulus SMP itu ya, dia itu kan saya mulai merasa nih, wah ini anak jago banget MTK, wah ini beberapa rumus kayak gini aja dia bisa jawab. Sedangkan saya masih ngestak di situ. Ya mungkin segitu aja sih kenalannya dari sosok anak ini. Dan ya beberapa rahasia juga saya bocorin ke dia. Dengan cewek. Bukan. Tentang apa? Masalah sosial ya. Tapi nggak masih ada sih kalian tuh ada nggak sih era
Tapi kan sudah ngerti cewek kan, sudah kenal cewek kan? Ini kenal juga. Udah kenal cewek kan? Ya, cuma buat sekarang belum ada ketertarikan. Kamu, gue ketua OSIS nggak tahu ya. Ini nggak tahu ini. Ini berapa kali? Baik, kok berapa kali sih nggak ada loh. Cobaannya jadi ketua itu banyak. Banyak, Nah, iya. banyak. Namanya juga populer. Sabar, saya mau nanya nih, ini rekaman ini bakal masuk nanti ke YouTube kan? Saya mau ngomong sesuatu yang sensitif ini. Nggak apa-apa. Kan bisa di-cut. Nggak, orang di-cut. Saya malah khawatir sama pergaulan saya sedikit ini. Kenapa? Belok. Hah? Belok. Belok kenapa? Enggak sih, jokesnya itu lebih ke apa ya? Arah-arah itu. Kak, lingkarannya. Enggak sih, lingkarannya tuh orangnya masih normal. Masih normal. Ada yang bercewek juga, cuma lebih ke Bercandanya gitu ya? ya bercandanya itu ke arah itu. Iya kok? Ya. Enggak sih. Bertandanya itu ya paling cuma stiker apa segala macam. Ya, stiker Iya. gitu lah. Ya, bagian itu aja mungkin. Cuma ya itu, gara-gara itu dan jokes-jokesnya mungkin saya takutnya, wah ini lingkaran pertemanannya apa ini? Di salah satu organisasi itu ya? Enggak, bukan di organisasi, lebih ke pertemanan aja. Pertemanan. Pertemanan di luar sekolah. Dia di luar sekolah kan? Ya, di luar sekolah. Bukan teman-teman sekolahmu kan? Enggak. Teman-teman organisasimu kan? Aman semua Yang di itu. luar- Kalau teman-teman organisasi saya respect. Nah? Karena apa ya? Karena Kamu ngikutin organisasi lain nggak sih di luar sekolah? Pick Air, Apa? Pick Air, Kalau kamu ikutin apa? ini OSIS saja. Ikut murni OSIS. Pramuka nggak? Pramuka enggak. Nggak. Tapi kemarin sempat ikut eskul beberapa itu voli sama LKBB. Oh. Kalau LKBB kemarin 2000 berapa itu kita kelas 2? 2023 2024. 23 24 ya? Ya, 23 kalau kamu lomba itu. Juara 1. Juara 1. Juara satu. Di PM Cup itu. Dari SMA ya? Saya sekarang direbut Direbut ya sama juaranya. SMP 4, SMA 4. SMA 4. Pak siapa dulu yang lihat itu kalian? Tapi memang mereka tuh detail banget. Siapa? Kayak aku tuh kenal guru kalian tuh siapa, guru olahraga ya? Oh, Pak Pitra. Pak Pitra. Kenal. Tuh beliau emang bagus sih orang. Oh ya. Kalau mendidik. Oke. Tadi kita bahas tentang masalah beberapa generasi. Ada 3 generasi yang dia coba jelaskan bahwa sebenarnya Gen Z yang hari ini hadir adalah generasi yang juga pernah ngerasain gitu, main layangan, Ya, ngejar masuk, layangan, main kelereng terus juga ya, masuk. main kelereng masih ada, tapi Gen Alpha itu akan jauh lebih cenderung agak sedikit lebih mengkhawatirkan gitu ya. Iya. Ya, karena aktivitas sosial di luar itu kayaknya agak cenderung. Nah, kreativitas, karena saya mau bicarain karena fokus utama kita adalah kreativitas ya. Iya. Bapak Ketua OSIS nih, kreativitas apa yang dilakukan ala Gen Z yang kamu lakukan dan kamu terapkan kepada teman-teman kamu? Saya Iya ya. Ya. aktivitas Kreativitas apa yang biasa kamu lakukan di sekolah? Karena kan kamu tahu kan kalau Gen Z itu ribet ya. Ini kan yang pertama maunya dia itu apa, kadang nyuruhnya itu kan sulit ya. Nyuruhnya dia itu kan sulit kan. Terus kamu gimana cara kamu nyuruh mereka dia itu? nyuruh mereka. Iya kan, ya apalagi nggak dibayar kan. Iya. Mak, sekarang ketua OSIS banyak duit nggak sih? Kalau kan? kalau untuk sekarang ya Belum. belum. Mudah nanti ya banyak duit ya, nanti banyak duit. Nah, tapi itu kamu gimana ngajak teman-teman kamu untuk ngadoin kegiatan? Karena kemarin juga 17-an ya. Apa yang kamu lakukan? Itu kemarin kita itu rapat. Rapat. Perwakilannya Aha. kita rapatin gini. Nanti kalau kalian setuju diinfokan. Diinfokan Diinfokan ke teman-teman yang lain. ke teman-teman yang lain. Terus kalau seandainya dengan kondisi yang ada yang nolak nih. Menolak ya kan serba salah nih. Ada juga kan bilang iya tapi nggak datang juga gitu. Ada nggak sih? Atau hadir semua? Ada. Ada juga. Apalagi pas lomba itu kan, Iya. kita udah netapin itu lomba apa. Terus mereka itu nggak datang. Nggak datang. Nah, Nggak, perwakilan nggak ada. bagaimana kalian merespon itu? Karena ini kan kalian adalah pejabat-pejabatnya. Ya. Kita Kamu responnya gimana? Ya, yang mau ikut Jujur kamu. ya. Jujur aja nggak Sedikit- apa-apa. sedikit. Jujurlah padaku. sedikit kayak apa ya? Ada marah, terus kecewa gitu. Kecewa. Tapi ya mau diapain? Kamu nggak bayar, kamu mau bayar dia nggak kan? Tapi kan ya itu kita datengin, Aha. kita omongin baik-baik. Oh, dia berani baik-baik. Kalau mau jadi pengurus, ya harus siap tanggung jawab gitu ya. Artinya pendekatan itu juga tetap dilakukan oleh teman-teman dari teman-teman OSIS
Nah, dari Humas sendiri, karena Humas ini adalah corong ya. Iya. Ini corong nih. Ya, corong. Ala kamu itu untuk kemudian menjalankan program kerja yang kalian lakukan itu, kamu ada program apa yang bisa ya ala Gen Z-nya lah? Kalau program kerja secara OSIS, Ya. saya ada program kerja mengenai menghubungkan komunikasi antara siswa, OSIS sama guru. Nah itu ibaratnya kita ini muncul langsung di siswa. Kita berkomunikasi, berinteraksi dan lain sebagainya. Nah dari pendapat-pendapat mereka itu kita saring, kita sampaikan kembali kepada OSIS dan guru. Misalnya nih, Oh, jadi perantara gitu ya? ya perantara lebih tepatnya. Dan misalnya nih ya, ada anak nih mau ngadain, Kak bisa adakan cerdas cermat Kak. Kita mau misalnya pas 17 Agustusan itu kita mau ada lomba yang mengasah kecerdasan gitu. Nah kita bisa tuh mulai nyampaikan ke OSIS dan juga guru. Nah yang pada akhirnya itu pada saat 17-an kemarin dilaksanakan dengan saya sebagai koordinator lombanya. Oh, kreativitas itu tetap berjalan. Hari ini kita tidak perlu ragu bahwa masih kreativitas itu tetap tumbuh di teman-teman. Karena jujur aja ya, kalau bicara tentang Gen Z itu, ya saya nggak tahu apa saya itu terjebak dengan gaya-gaya Gen Z yang hari ini scroll atau tidak. Tapi yang jelas ada sebagian anak-anak Gen Z yang saya bilang tadi oknum-oknum itu hidupnya berdasarkan standar TikTok. Aduh, aku bukan apa yang ngomong. Aku bukan apa yang ngomong. Tapi bener nggak sih itu? Iya, Ada yang begitu. Betul. Ada. Terutama Ah, adik sendiri. ada sendiri. Waduh. Iya udah bener dah. Jadi ya mau ngomong juga masuk kanan keluar kiri jadi Gitu ya. mau gimana? Jadi benar nih, ada yang begitu ya? Ada. Ada. Kalian jangan-jangan gitu juga. Kita Jadi bapernya itu buat story seolah-olah itu kejadian terhadap dirinya. Tiba-tiba muncul lagi story, sedih ini kayaknya kayak hidupku ini. Ya seolah-olah dramatis Iya, dramatis banget gitu ya. Iya, Seolah-olah paling menderita di dunia ini dengan story-storynya gitu. Ya nggak sih? Ada ya begitu? Ada. Di sekolah begitu ya? Ada dong, karena memang Gen Z ini salah satu generasi yang paling emosional. Karena kan mereka sudah sering banget scroll media, mereka juga sering dong melihat berbagai kisah menyedihkan apa segala macam dan curhatan di media sosial. Nah otomatis mereka juga mulai ikutan dong, mulai kayak kesel banget ini, stres banget, kita curahkan lah ke media sosial karena mereka itu juga salah satu generasi yang aktif banget di media sosial. Ya mungkin kayak gitu. Oke, aku mau tanya nih ke ketua OSIS. Ketua, saya ini agak sedikit bingung ini. Jujur aja. Kenapa anak-anak Gen Z sekarang itu, bukan anak Gen Z aja sih, milenial ada juga sih yang gaya-gaya Gen Z. Ya, Ada juga milenial kayak ala-ala Gen Z. Punya media sosial, tapi nggak ada fotonya gitu ya, nggak ada videonya, nggak ada fotonya. Terus kemudian kalau perlu diburam-buramin udah kelihatan gitu. Ya. Terus buat apa gitu? Kenapa gitu? Pertanyaan dasar saya kenapa itu dilakukan anak-anak Gen Z? Menurut kamu? Menurutku sih Biar apa gitu? Biar apa sih? mungkin nggak pede kali ya. Nggak pede ya? Mungkin. Padahal kalian loh generasi yang paling paham dan melek digital seharusnya ya. Iya. Karena kan kalian yang lebih tahu tentang saya. betul sekali. Loh, podcast ini di-set oleh Bapak Rol gitu. Iya, Bapak Rul. Halo Bapak Rul. Itu kan kita kalau misalnya kita punya media sosial kan kita harus menggunakan dengan baik. Nah, itu kayak misalnya kita post-post apa gitu. Hal-hal yang jangan positif. jangan nggak ada apa-apanya kosong melompong itu. Wah. Iya, buat terus apa kamu gunanya gitu. ya kamu mau follow saya misalnya nih. Terus ini nggak ada fotonya. Ini siapa sih? Itu sudah. Jin Iprit dari mana gitu ya? Baru namanya ada yang menarik nih. Namanya samaran lagi ada X-Bearer atau susah itu dibaca itu. Ada. Ini siapa sih itu ya? Heeh. Baru parahnya lagi, kamu tahu gak? Apa itu? Followersnya banyak gitu. Iya betul kok real banget ya. Itu dia biasanya fotonya polosan tapi followernya banyak. Ada. Mungkin ya kalau menurut pendapat saya mereka itu lebih ke jaga image gitu kan. Kalau misalnya mereka mengurangi identitas pribadi dan lain sebagainya saat mereka melakukan kesalahan di media sosial tuh mereka nggak terlalu malu lah kan. Misalnya nih zaman sekarang doxing tuh gampang banget gitu. Toxic ya? Ya doxing lebih gampang banget daripada yang sebelumnya. Jadi mereka itu lebih ke jaga image atau mungkin itu akun second. Oh, wow, ada akun second. Ada. Ya, akun second buat apa tuh? Ya. Saya akun second. Kalau saya second ya, kenapa? Akun second.
berarti akun kedua gitu Iya, ya? akun kedua. Jadi kamu ngomong-ngomong punya akun kedua? Punya? Rahasia. Tapi punya akun kedua? Rahasia. Punya dia tidak? Dia punya tuh, cuma nggak bisa ngomong. Tapi kamu punya? Nggak punya. Nggak punya, satu aja. Satu aja. Tapi akun OSIS ada? Akun OSIS Lebih ke akun sekolah. Iya. Oh, akun sekolah ya. Lebih ke upload akun aktivitas sekolah aja. aktivitas sekolah. Hari kita nggak bisa nampikkan era di Gen Z ini bahwa sebenarnya ya cara dia. Tapi terlepas dari itu semua, kita mengapresiasi yang hari ini teman-teman Gen Z yang produktif loh ya, yang produktif. Ini saya nggak secara keseluruhan. Kenapa? Banyak juga anak-anak Gen Z kita itu yang ya definisi media sosial adalah platform yang terus definisi Instagram dulu deh. Platform yang dipergunakan untuk mengupload foto dan video. Nah, kalau di video di berandanya aja nggak ada foto, nggak ada video, ini siapa? Tiba-tiba nge-follow gitu ya. Kita nggak tahu kan. Iya. Kita jadi takut, wah ini siapa Ini mata-mata siapa? kali ini. Tapi ada yang begitu ya? Ada, ya. pasti ada. Ada ya. Banyak ya? Banyak. Nggak, minimal kalau nggak ada postingan itu sorotan lah. Ya, sorotan. Sorotannya itu Ada banyak. juga yang nggak ada sorotannya sama sekali gitu. Ya. Itu bingung sudah. Branding diri itu bisa dilakukan melalui media sosial. Menciptakan karakter atau pandangan orang terhadap diri kita itu bisa dilakukan dari media sosial. Nah, kalau hari ini kita tidak bisa menciptakan pandangan orang terhadap diri kita dengan kans yang baik, itu ya makanya bilang media sosial hari ini bisa menggambarkan diri kita. Kalau kamu gambarkan yang hura-hura di media sosial, image-nya kamu juga kurang baik pasti. Ya. Dan itu seolah-olah ada juga nih di media sosial. Ya ini aku sudah. Hal-hal yang memalukan malah di-post gitu ya. Oh iya. Ya, ada yang pergi jalan-jalan bahkan nenteng botol. Ada ya nenteng botol aqua misalnya gitu, Ya, atau ya, merek tertentu gitu kan, Apalagi- yang bikin pusing-pusing gitu. Seolah-olah gagah gitu ya. Iya kayak Ya, merasa wah, kayak merasa gagah. keren gitu deh. Merasa keren. Padahal itu hal memalukan gitu. Dan itu menciptakan sebuah image bahwa kita adalah orang yang tidak baik gitu ya. Iya, betul. Karena biar terima tidak terima hari ini aktivitas itu sesuatu yang belum diterima oleh masyarakat dan insya Allah tidak akan diterima dengan gaya-gaya yang seperti itu. Nggak akan. Orang pun nggak akan mau kerjasama sama kalian ketika branding atau pemahaman orang ini atau cara hidupnya saja sudah tidak benar kan? Karena dia sudah gambarkan di media sosial. Iya, digambar. Tapi di Gen Z ada yang gitu ya? Ada. Ada lagi tuh. Ada lagi. Ada lagi. Gak usah mereka jauh-jauh, personal bahkan teman sendiri Iya. juga ada. Ada juga. Ada. Ada teman sendiri ya. Tapi temen di luar nggak ya? terlalu dekat sih. Nggak terlalu dekat. Kayak kenal doang. Cuman kenal. Tapi ya dengan bangganya kadang kan? Ya dengan bangganya dia post itu di media sosial. Dengan bangganya. Kau nangkapnya itu sendiri gimana sih? Ya karena memang ya kan kita kan sering scroll, jadi Iya. kita sering lihat juga dong. Iya, Kayak sering gitu. lihat, ya. Jadi kayak aneh juga sih kenapa mereka personal branding mereka seperti itu, kenapa nggak yang baik-baik? Entah mereka pengen cepat viral atau apa segala macam, saya juga tidak tahu. Iya. Nah itu dia. Mungkin asumsi cara berpikirnya bahwa dengan cara style seperti itu, ya kita ini mungkin banyak yang lebih nakal daripada itu gitu ya. Iya. Ya, tapi nggak mau juga di-post di publik karena ya ada hal, contoh misalnya itu mempermalukan diri sendiri. Iya. Ya. Nah, sejauh ini sekolah aman ya? Aman. Tapi aktif di sekolah, akademik bagus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Mana penting, organisasi atau akademik menurut kamu? Mungkin dari ketua OSIS. Iya, ketua OSIS dulu. Karena kan dia ketua. Iya, kita OSIS dulu nih. Menurutku sih dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Kayak kita bagi waktu itu 50-50 gitu. Kenapa penting OSIS? Kenapa sama pentingnya OSIS sama organisasi? Akademik dengan OSIS. Nah, kalau akademik kan itu supaya kita ke depannya itu bagus gitu. Bagus ke depannya. Terus kalau misal organisasi tuh kayak kita di situ banyak belajar bersosialisasi ya. Terus belajar gimana jadi pemimpin. Kita kan nanti ke depannya jadi pemimpin kan. Ya, oke sih. Pemimpin keluarga Asik. ataupun apa? Ah. PPLK Oh, presiden. DPR. Nah, kalau cita-cita kalian apa sih? Ini ketua OSIS.
Eh, jujur, aku tuh masuk tentara. Oh, masih tentara. Tapi udah pernah patah tulang, jadi wah, Agak sedikit sih. Kita nggak pernah tahu cara Tuhan merekayasa hambanya. Oke, pertanyaan yang sama. Mana penting akademik sama organisasi? Buat Bapak Humas ini. Bapak Iya, Humas. Bapak Humas. Oke, untuk masalah antara akademik dan juga OSIS atau lebih tepatnya organisasi secara keseluruhan, dua-duanya itu sama-sama penting. Kenapa? Pertama, kita bahas dulu mengenai pendidikan atau akademik. Kenapa akademik penting? Pertama, itu sebuah keahlian hard skill yang harus kita asah dari kita SD sampai kita SMA. Itu hard skill kita asah buat apa? Untuk meningkatkan intelektual kita sendiri, untuk sebuah bekal yang kita jaga, kita persiapkan untuk masa depan, untuk karir kita ke depannya. Nah, untuk OSIS ini salah satu organisasi yang kita gunakan sebagai alat untuk meningkatkan soft skill. Nah, jadi ada hard skill, ada soft skill. Nah, soft skill itu bisa termasuk ke dalam cara kita berkomunikasi, berinteraksi, sosial, dan cara kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, OSIS itu penting. Ya, mungkin seperti itulah ya, kalau menurut saya. Untuk mengimbangi pengetahuan atau pengetahuan kita secara akademik harus diimbangi dengan aktivitas atau pengetahuan kita di ilmu sosial melalui organisasi. Keduanya balance, keduanya harus seimbang menurut Bapak Humas. Yang sebelah sama pentingnya dan keduanya juga sama pentingnya. Hari ini kita mendeklar bahwa organisasi OSIS ataupun organisasi apapun di luar sana adalah hal-hal positif selagi itu membawa misi bagaimana menciptakan kader yang berkualitas, menciptakan pemimpin yang berkualitas ke depannya yang dia bilang oleh Ketua OSIS tadi. Nah, di momen terakhir ini ada kata-kata nggak sih buat anak muda kita di Penajam Pasir Utara? Terus bicarain karena saya tertarik ya karena kalian punya perspektif sendiri bicarain tentang masalah organisasi atau anak muda dari Humas dulu lah. Dari kamu ketua OSIS terus dulu. Dilempar saya terus. Dilempar terus dulu. Ya, karena kan kita kalau misalnya nih ya, kan sama kan kayak di Konoha, Iya. yang dari bawah lempar ke atas, yang pada akhirnya tuh ya nggak dijalankan. Cuma ini di Sampul Said. Ya. Ya, di Konoha. Oke. Ya. Untuk pesan sendiri bagi para Gen Z di luar sana, saran saya jadi lebih produktif sama. Kalau misalnya nih, kalian ada hobi yang positif ya, hobi positif tuh tolong dikembangkan. Misalnya nih, kalian hobi komputer, atau main game lah misalnya, atau lain sebagainya. Tolong kembangkan lagi, lebih baik lagi gitu loh. Misalnya kayak dari mulai main game, kalian tertarik sama komputer, IT, dan lain sebagainya, kembangin. Nah, itu bisa jadi lebih baik lagi. Misalnya kayak kalian fokus ke bagian coding dan lain sebagainya. Ataupun kalian misalnya ada hobi gambar, kembangkan lagi, lebih baik lagi. Ya, mungkin itu aja sih pesan saya kepada generasi Gen Z di luar sana. Oh ya, jangan lupa self rewardnya itu dikurangi ya. Oke? Nah, hampir sama kayak Kak Deta. Itu kalau kalian punya skill atau kemampuan itu tolong ditunjukkan di sekolah gitu. Ditunjukkan di sekolah. Jangan biasa itu ada yang jago nih, pintar nih, tapi mereka malu, dipendem aja gitu. Ada iya. begitu. Atau mungkin lebih tepatnya tuh dia merasa bahwasanya kesempatan yang bisa dia dapatkan itu lebih layak buat dikasih ke orang lain yang lebih jago. Pikirnya begitu, padahal sebenarnya ya dia punya kemampuan yang sama jagonya. Dia takut gitu, wah kalau misalnya tiket buat menuju kesuksesan ini dia ambil, nanti orang lain yang lebih jago nggak dapat, kan sayang. Karena saya juga sempat mikir kayak gitu, kayak wah aduh ini kesempatan kayak gini nih langka loh ini saya takutnya nggak bisa memberikan yang terbaik gitu. Apakah saya layak ini? Mungkin saya undur dulu kali ya. Saya nggak yakin saya bisa. Gitu. Boleh dilanjutkan buat Mas Fahri? Kamu dipotong lagi ya. Ya. Jadi tunjukkan skill-skill kalian ya, apalagi yang pinter berorganisasi tunjukkan ya. Jangan pernah malu untuk tampil. Oke? Oke dong. Sip. Nah, dua orang ini udah mendeklar bahwa hari ini bisa memberi gambaran besar bahwa ya insya Allah tidak akan ada keraguan bahwa konsep Indonesia Emas di tahun 2045 itu bukan hanya sebuah kecemasan, tapi betul-betul menjadi emas. Saya bersama
dua orang. Saya Said Hasan dan Saya Muhammad Faris Rifai. Saya Deta Rizky Maulana. undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.